Oh iya, sekarang mesti dengan TAP. Maka pertanyaan berikutnya, dampaknya. Memang MPR boleh bersidang? Pertanyaan sebelum bersidang, memang MPR boleh menetapkan TAP? Itu sejak reformasi nggak ada TAP-nya kan? Sejak MPR dilucuti menggunakan kewenangannya. Bukan, diwucuti posisi kelembagaannya. Dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi. Emang punya kewenangan nerbitin TAP? Karena kalau tinggi artinya presiden dan MPR sejajar kan. Iya. Sementara kalau dulu sebagai majelis permusyawaratan rakyat, presiden adalah mandataris MPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program conversation gitu ya, percakapan two scholars conversation, percakapan dua scholars. Saya Kusma Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Nah, kali ini sebetulnya banyak sekali agenda-agenda politik karena satu menuju tanggal 1 Oktober yaitu pelantikan DPR DPD. Kemudian tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden ya yang terpilih, dipilih, dipenangkan oleh KPU, MK. Saya selalu kayak gitu tuh, dimenangkan KPU, MK, Bawaslu dan ini. Tapi ya the show must go on di dalam konteks itu. Nah, kalau kita melihat agenda-agenda pada saat yang sama juga cukup rame gitu ya, diramaikan di dalam beberapa isu yang muncul ke permukaan di dalam konteks ini. Sudah berapa lama ya kita bahas tentang, bukan bahas ya, bagaimana yang namanya akun Fufufafa lah, apalah yang itu juga mempengaruhi simpang siur dari kepolitikan kita atau meramaikan bagaimana dinamika politik yang ada di negeri kita kali ini. Nah, beberapa persoalan yang terutama ya kita bahas dulu sekarang ini. Siapa itu pertanyaan sebenarnya di dalam video IC dari sebelumnya itu saya sempat mengatakan bahwa KPU itu sangat powerful karena untuk pertama kali dulu direct presidential election, pemilu pilpres secara langsung pertama kali pada pemilu 2004 itu kita bertanya-tanya bagaimana sebetulnya mekanisme politik di dalam konteks keputusannya, apakah hanya cukup dengan keputusan KPU, karena kan nggak mungkin presiden membuat SK memutuskan dirinya sendiri terpilih atau apa yang terjadi itu. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa kesepakatan, nanti Bang Nursi bisa menjelaskan kronologi detail account-nya di dalam konteks itu. Tapi pada akhirnya ada kesepakatan bahwa pilpres presiden terpilih itu dilantik berdasarkan nanti TAP MPR. Jadi menarik juga ini, MPR nanti langsung rapat dan kemudian dia membuat keputusan TAP MPR. Sejauh mana kemudian nanti di dalam instrumen politik ya dalam konteks ini, karena ini juga tidak di dalam konteks perubahan undang-undang dasar. Jadi kalau secara struktur kenegaraan memang kita punya berbagai macam masalah di dalam konteks itu. Oleh karena itu akhirnya kalau kita lihat sejauh mana sebetulnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian gara-gara amandemen konstitusi yang tanpa naskah akademik itu. Jadi ini amandemen beberapa kali amandemen konstitusi tanpa naskah akademik itu, yang terjadi adalah ya seperti ini karena banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam implementasinya. Nah, Bang, kalau dilihat dari konteks ini dengan adanya pertemuan para petinggi gitu ya, presiden, mantan presiden, kemudian juga statement-statement yang dilakukan oleh ketua MPR ya, Bamsud ya di dalam konteks ini, bagaimana persiapan di dalam konteks pelantikan dari presiden pada tanggal 20 Oktober. Ini kita membahas secara ini ya, stabilitas politik bisa dijaga sampai tanggal 20 Oktober. Jadi kita nggak membahas asumsinya begitu. Ya, asumsinya begitu. Kemudian KPU sudah dibereskan di dalam konteks
karena sudah melalui MK ya, jadi waktu itu sudah dibawa ke MK isu tentang bagaimana tentang prinsip pemilu yang luber jurdil itu tidak dibahas oleh MK ya, karena MK lebih banyak bahas tentu saja isu-isu, walaupun itu pertama kali di dalam Pilpres di Indonesia yang kemudian yang dibawa ke MK itu bukan atau tidak hanya bicara tentang mahkamah kalkulator, tapi bicara tentang bagaimana penyelenggaraan pilpresnya, apakah itu luber jurdil gitu ya, jujur, adil, dan lebih ke arah prinsip-prinsip pemilu dibandingkan angka-angka sengketa hasil pemilunya yang berupa angka-angka. Nah, di sini kita rakyat menunggu-nunggu nih, kira-kira apa yang akan terjadi. Tinggal beberapa hari lagi, berapa hari lagi nih, 20 sekian hari ya, nggak sampai 1 bulan ini, 3 minggu juga. 3 minggu. 3 minggu ya di dalam konteks ini. Selain ada hari-hari yang menjadi tonggak di dalam, kalau kita bahas September kan ada 30 September, 1 Oktober ada hari kesaktian Pancasila, 5 Oktober ada hari ABRI. Sekarang hari ABRI masih ada ya? Masih tanggal 5. Ya, tapi ABRI TNI. Iya. Kalau dulu kan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan jangan lupa Oktober juga ada yang penting juga, Bang. Apa tuh? Hari kelahiran saya. Happy Milad. Milad kayak gitu. Believe it or not, milad saya sama dengan Prabowo ya. Oh ya, Masya Allah. Nggak ada hubungannya sih. Oke. Jadi kita bahas di situ. Kenapa sekarang pada berbicara tentang waktu di video kita waktu itu, dengan apa ini dilantik? Dengan keputusan apa ini dilantik, yang kayak gitu ya. Sekarang mereka sudah memutuskan dengan tabla. Ini sebetulnya melihat pertarungan atau dinamika politik di tingkat elit, kita melihatnya gimana nih, Bang? Oke. Saya mulai dulu dengan Kemelut 2019 ya. Rahmawati Soekarno Putri mengajukan gugatan putusan KPU yang memenangkan Joko Widodo. Gugatan terus berjalan, keputusan KPU duluan. Sebelum keputusan MA. Saya lupa keputusannya, kalau nggak salah keputusan MA nomor 45 tahun itu gitu ya. Sehingga pada saat Joko Widodo di 2019 itu dilantik, tidak ada yang dari Mahkamah Agung. Tidak ada yang hadir, padahal selama ini dari sejak 2004 ada juga selalu Mahkamah Agung yang menyumpahi. Itu ketua di 2004 dulu 2019 nggak ada. Kenapa? Karena masih bermasalah. Karena bermasalah. Dan masih setelah keputusan KPU memutuskan itu, baru keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa kemenangan Joko Widodo di 2019 bermasalah, artinya dibatalkan. Tapi itu menggambarkan ada konflik putusan hukum, gitu ya, antara Komisi Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung. Oke, putusan. Bagi sebagian ahli tata negara menyatakan konflik tentang pemilihan umum tidak ada di Mahkamah Agung. Bagi banyak kalangan tata negara. Tapi banyak hal yang lain, kalau yang dipersoalkan ini selama hubungan dengan persoalan administrasi, kenapa enggak? Gitu pendapatnya. Ini yang dipersoalkan soal administrasinya atau soal kemudian angka-angkanya gitu. Atau persoalan substansinya, soal esensinya. Saya tidak ingin masuk perbedaan di arah tata negara, tapi saya ingin mengatakan bahwa bentuk keputusan KPU itu sesungguhnya dia masuk hanya dalam tataran di bawah kelasnya keputusannya, di bawah keputusan presiden. Jadi dalam tata urutan perundang-undangan, undang-undang nomor 7 tahun berapa saya lupa gitu ya. Itu strukturnya keputusan. Jadi ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada PP, ada Kepres, ada barusan keputusan-keputusan komisi. KPU keputusannya di nomor 5 di bawah ini statusnya. Dia nggak bisa disetarakan dengan keputusan presiden. Dia tidak bisa disetarakan dengan peraturan presiden. Dia ada di bawahnya. Tetapi itu yang dijadikan landasan selama ini untuk menetapkan presiden. Artinya dari 2004 hingga 2019 basisnya seperti yang Husnul bilang pada
IC dari Seoul yang sebelumnya. Bahwa dasarnya cuma pernyataan bahwa calon presiden ini dan calon wakil presiden ini adalah pemenang. Titik. Tapi tidak ada status keputusannya bahwa dia adalah dilantik sebagai presiden. Sementara kalau legislatif, DPR, DPD itu KPU sama posisinya, putusan KPU kemudian dibawa ke presiden menjadi SK presiden. Kepala negara. Kepala negara. Ya. Kayak gitu ya. Nah sekarang kalau presiden sama wakil presiden siapa menetapkan bahwa wadah hukumnya apa istilahnya wadah hukumnya? Wadah hukumnya apa? Wadah keputusannya apa istilah hukumnya gitu? Ya. Wadah keputusan. Apakah mungkin cuma wadah keputusannya KPU saja? Kan nggak mungkin. Nah muncul perdebatan. Di beberapa kalangan yang tidak selesai. Baru setelah orang menyadari, nah ini menarik di sini. Baru orang setelah menyadari tentang aturan tambahan pasal 1 di Undang-Undang Dasar 2002 bunyinya sebagai berikut. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang MPR. Maka muncul kemarin yang mencabut TAP 33, mencabut soal TAP KKN Soeharto, mencabut soal TAP Abdurrahman Wahid gitu ya. Nah basisnya itu ini, basisnya. Kalau itu boleh dipakai pada yang aturan namanya tambahan, aturan tambahan. Kalau itu sehingga akhirnya mereka mengeluarkan TAP MPR 2003. Maka pertanyaannya, bolehkah MPR kembali menetapkan TAP dalam rangka presiden? Nah, mereka balik ke sini ke pasal 3. Pasal 3 ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Masih pakai dan atau loh? Apa poinnya? Ya dan atau. Ya bisa saja itu enggak dua-duanya. Bisa juga cuma salah satu. Ya maksudnya enggak dua-duanya. Saya masih ngomong enggak dua-duanya. Itu skenario yang satu. No. Skenario 2. Iya. Aku skenario 3 enggak dua-duanya. Jadi kalimatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Artinya bisa masing-masing kan? Iya. Itu skenario. Nanti bisa dibahas apa skenario apa saja yang mungkin terjadi menuju 20 Oktober. Iya. Nah, kalau ini kalimatnya maka sesungguhnya yang melantik adalah MPR. Tapi wadah hukumnya apa? Wadah keputusannya apa? Wadah keputusannya itu apa? Dulu zamannya 2004 itu langsung ketua kita berikan kepada ketua MPR. Enggak, ketua MA. Ketua MA. Pak Bagirmanan. Jadi dulu yang melantik Bagirmanan. Bagirmanan. Iya, Bagirmanan yang melantik. Padahal di sini kelihatan bahwa MPR yang harusnya melantik. Harus melantik. Harus di sini. Berarti dulu saya salah. Salah. Nah, di sini saya pernah bilang begini. Pada orang yang mengakui bahwa ada tindakan yang salah dan kemudian mengakui, oh iya saya salah dan saya minta maaf. Ini masih lebih baik daripada nggak mau mengakui kesalahannya dan kemudian mengambil jalan keluar tanpa udah kita melakukan ini. Tapi kita dulu tidak memutuskan itu, kita cuma serahkan kepada MPR, kepada Pak Bagirmanan dan itu. Jadi maksudnya tidak sempat menjadi diskursus. Siapa ini? SK ini. Ya udah kita putuskan SK KPU karena pertama kali Pilpres secara langsung dan KPU yang memutuskan waktu itu kan. Tapi nggak ada SK-nya. Sementara kalau DPR-nya udah jelas dengan Kepres. Ya. Gubernur juga dengan Kepres, ya kan? Yeah. DPRD juga sama. Nah, poinnya adalah sekarang kalau begitu sebenarnya kaum reformis salah sejak 2004 sampai dengan 2019. Salah dia. Iya salah. Maaf ya. Nah bagus di sini ngakui salah. Nah kalau begitu sesungguhnya sejumlah tokoh bangsa yang kemarin berdialog tentang bagaimana pelantikan presiden kali ini harus dengan TAP MPR sebenarnya bermuatan juga iya kami salah kemarin dari 2004 sampai dengan 2014 kan gitu. Jadi artinya dan itu 2000 berkali-kali 4 kali pemilu 2004 2009 2014 2019 ini nggak beres semua cuma itu diskusi saya dengan Cak Nur waktu itu karena Cak Nur mengatakan bahwa semuanya akan dalam waktu sekali kayak gitu ya 5 tahun itu semua beres. Saya bilang enggak Cak Nur, kalau hitungan saya itu one generation jadi 4 sampai 5 kali pemilu. Nah urusan pelantikan ternyata pemilu yang kelima baru sadar. Itu bahasa saya kepada Cak Nur loh almarhum. Iya jadi saya sih sebenarnya konstruksi begini.
Hukum itu kan dia punya 3 makna. Ya, betul. Dia mengendalikan, dia merekayasa, dia kemudian mengarahkan gitu ya. Dia mengatur, menetapkan hal-hal yang harus ditetapkan, dia mencegah hal-hal yang patut dia cegah gitu. Dia menganjurkan bagaimana seharusnya yang dianjurkan. Nah, pada konstruksi pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan garis miring, bukan koma loh. Ya. Dan garis miring atau wakil presiden. Di sini pakai titiknya banyak nih. Titiknya banyak sekali. Di sini disebut sebagai perubahan keempat. Oh gitu. Ini perubahan keempat nih. Gambaran. Ini bukunya buku MPR. Oh, MPR tahun 2002. Iya. Jadi referensinya jelas. Ini juga persoalannya yang kayak gini tidak jelas implementasinya karena nggak ada naskah akademiknya. Balik lagi. Inkonsistensi. Iya. Jadi akhirnya perubahan-perubahan nggak karu-karuan. Oke. Nah, sekarang kalau kita bilang dia balik ke TAP dan tadi sebenarnya kaum reformis mengakui kesalahan dan tapi kemudian oh iya sekarang mesti dengan TAP, maka pertanyaan berikutnya dampaknya. Memang MPR boleh bersidang? Pertanyaan sebelum bersidang, memang MPR boleh menetapkan TAP? Itu sejak reformasi nggak ada TAP-nya kan? Sejak MPR dilucuti menggunakan kewenangannya. Bukan, diwucuti posisi kelembagaannya dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi. Emang punya kewenangan nerbitin TAP? Karena kalau tinggi artinya presiden dan MPR sejajar kan. Iya. Sementara kalau dulu sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden adalah mandataris MPR. Jadi sekarang terus jadi bermasalah juga dong kalau diputuskan dengan TAP. Itu maksud saya. Di situ yang selalu di situ yang selalu saya persoalkan dan setiap ahli hukum tata negara bahkan sampai ke Lemhanas saya bilang begini. Apakah tata urutan perundang-undangan yang dibuat dalam Undang-Undang 7 nomor berapa saya lupa gitu ya. Dari mulai Undang-Undang Dasar, lalu kemudian TAP, lalu kemudian Undang-Undang Dasar ke bawah. Dia bisa menunjukkan sekaligus struktur dan mekanisme hubungan kelembagaan negara. Nggak ada yang bisa jawab, Pusno. Loh, ini bagian dari keributan saya ketika sidang MPR tahun 97-98. Bagaimana kita menata hubungan? Kenapa kayak gitu? Karena kami sudah waktu itu sudah menggagas tentang pentingnya melahirkan utusan golongan tersendiri, utusan daerah tersendiri yang kemudian dipangkas oleh kalangan tertentu. Nggak mau. Kemudian dijadiin DPD dan pemilu langsung kayak gitu kan? Nggak mau dia mereka. Nah, sekarang pertanyaan muncul begini. Oke, memang MPR-nya boleh bersidang? MPR-nya statusnya begitu kok, lembaga tinggi bukan lembaga tertinggi. Walaupun di sini dibilang melantik, apa poinnya? Tadi yang sudah bilang inkonsistensi jadinya. Kok bisa ya lembaga sesama lembaga tinggi melantik? Kok bisa ya sebagai lembaga tinggi mengeluarkan keputusan? Kayaknya kita dulu modelnya model Amerika deh. Enggak 2004 dulu. Iya. Jadi bukan modelnya kemudian kita baca konstitusi seperti apa, tapi di Amerika kan yang melantik emang Kongres. Enggak dong, Mahkamah Agung ya. Agung. Iya, Mahkamah Agung. Agung. Bacaan konstitusinya gimana? Emang enggak ada persoalannya. Enggak ada. Artinya betul tadi yang kita bilang, kita menemukan 2 minimal. Ada problematik naskah akademik yang menunjukkan kekacauan dalam cara berpikir, tapi sekaligus kekacauan berpikir juga menunjukkan ada kekacauan paradigmatik, kekacauan teori, kekacauan konsepsi. Nah, sehingga akhirnya kelihatan begini kalimatnya karena muncul pertanyaan. Oke, Anda bikin tata urutan perundang-undangan di mana TAP MPR itu berada di bawah undang-undang. Tapi Anda menyatakan bahwa MPR adalah lembaga tinggi. Anda lucuti perannya. Konsisten nggak berpikirnya? Enggak. Lalu kalau para reformis itu menyatakan kali ini DPR, kali ini presiden dilantik dengan TAP MPR berbasis wadah hukumnya menjadi TAP MPR, emang MPR-nya punya kewenangan menerbitkan TAP? Atau ini karena Sebentar. Saya nggak ada kewenangannya. Nah, nggak ada kewenangannya dibalikin lagi dengan TAP asuran. Kan coba sidang MPR 2003 pernyataannya. Aturan tambahan. Iya, di pasal aturan bahan pasal 1. Itu gak sih. Karena setelah pakai tahun ya. Iya jelas. Dan karena itu setelah ini nggak ada lagi ketentuan TAP yang keluar, Husnul. Dibatasi di sini. Jadi betul-betul dihilangkan semua kewenangan MPR. Jadi sebetulnya lembaga MPR itu sudah nggak penting menurut perubahan Undang-Undang Dasar 2002. Oh, iya. Jadi sebetulnya lembaga itu dihilangkan.
Dia lu cuti, dia cuma sebagai simbol dari pertemuan antara DPD dengan DPR. Ya sebenarnya fungsinya Gak ada kewenangan maksudnya. Ya, artinya kewenangan ini nggak bisa di pasal 3 ini, di pasal 2 ini, pasal 3 pasal 3 ini nggak ada, habis sudah. Hai, hello. Iya. Asik ya, asik ya. Karena kok aturannya nggak jelas ya. Gimana ini? Ayo, ilmuwan politik juga mesti harus bicara nih di dalam konteks itu. Makanya kita dulu ambil ya udah KPU aja, putusan KPU diberikan ke Mahkamah Agung gaya-gaya di Amerika. Enggak, saya ya gimana kalau sudah begini? Ketika ada mantan presiden ketemu dengan presiden yang sedang masih berjalan, presiden yang tinggal, presidennya akan berlanjut terus mengatasi dengan masalah ini, kita bikin sekarang dengan lu begini ketentuannya, Anda nggak punya peluang sesungguhnya. Jalan buntu konstitusi yang terjadi. Yang kita waktu itu ngomong apa ya statementnya? Jalan buntu ya? Jalan buntu konstitusi. Konstitusinya kita waktu itu ngomong apa? Jalan buntu konstitusi. Jalan buntu konstitusi ya. Jalan buntu konstitusi, kita ini berulang kali sudah. Jadi kita menemukan banyak hal di IC dari Ilso sudah bahas itu ya sebelumnya ya. Jalan buntu konstitusi ini. Ini kayak kita gini. Tunjukkan lagi dan ini setelah Pilpres kelima 2004, 2009, 2014, 2019, 2000 ini. Saya dulu ngapain ya kok sampai ngomong sama Cak Nur mengatakan Pilpres yang 25 tahun atau 5 kali pemilu. Kenapa? Hebat, Anda ngakui salah itu hebat. Daripada sejumlah orang kaum cerdas cendekia ya nggak mau ngakui salah atas sorry ya kesalahannya. Saya nggak bilang kegoblokannya loh. Biasa saja kalau salah kan kita biasa aja. Namanya manusia. Benar, namanya gitu, manusia. Kan? Ya, wajar dan aja. ini adalah produk manusia, bukan firman Tuhan yang nggak ada salahnya di dalam konteks. Kalau manusia pastilah ada salahnya. Artinya begini Mas, kalau kita mau ngeliat situasi ini. Jadi menerbitkan dengan TAP MPR pun sesungguhnya problematiknya dia bermasalah. Di mana dia bermasalahnya? Karena MPR-nya tidak punya kewenangan. Atas dasar apa? Walaupun di sini diatur punya kewenangan, tapi begitu balik di sini tidak punya kewenangan dan dibalikin lagi dia di sini coba di dalam konteks habis. Itu sebetulnya selama ini kan melalui KPU saja, KPU dan kemudian MA, tapi kemudian di dalam sidang MPR. Ya, jadi MPR itu cuma tempatnya doang. Yang melantik adalah Mahkamah Agung. Tapi 2019 MA nggak ada. Nah, baru kemudian di 2019 MA-nya nggak ada karena tadi terjadi ada persoalan belum diputuskan hukum oleh MA. Tapi gini, zamannya saya dulu banyak sekali putusan-putusan KPU itu selalu kita tanyakan kepada MA. Ya. Konsultasi ya. Konsultasi, dan itu konsultasi tertulis. Artinya apakah kita melanggar konstitusi, apakah kita melanggar undang-undang yang ada di dalam implementasi kebijakan-kebijakan atau di dalam implementasi undang-undang pemilu, ya partai politik pemilu di dalam konteks itu. Kenapa? Karena di undang-undang di 2004 itu banyak sekali perintah diputuskan oleh SK KPU. Hal ini diputuskan oleh SK KPU, diputuskan oleh SK KPU itu di 2004 itu banyak sekali seperti itu, sehingga KPU juga menjaga supaya tidak salah fatal. Itu kita selalu beberapa keputusan-keputusan yang sangat sensitif itu kita tanyakan kepada MA. Dan alhamdulillah semua putusan KPU itu diiyakan oleh MA. Belum ada keputusan KPU yang waktu itu di 2004 itu kemudian dianulir oleh MA. Ya walaupun memang kita biasanya bertanya dulu baru ini terus kemudian kita sampaikan konsultasikan secara resmi kayak gitu kan. Kita kan bisa konsultasi informal tapi kemudian konsultasi resminya tertulis di dalam konteks itu dan dijawab oleh MA secara tertulis. Saya juga punya pengalaman itu. Iya. Jadi artinya sebelum kita tanya dulu kira-kira dari perspektif hukum pada di peradilan ini kayak gimana supaya tidak terjadi benturan peraturan, supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar yurisdiksi hukum, kewenangan hukum, supaya tidak kemudian kita malah melakukan kesalahan-kesalahan. Artinya kita mencegah gitu. Nah, saya menarik ketika tadi kok sejumlah pemikir reformis itu nggak pernah ngebayangin bahwa ini adalah Anda telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Nah,
Oh, pertanyaan berikutnya tentu harus ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar. Iya, harus ada. Kalau harus ada jalan keluar, di ada sini pasal lain yang bisa dipakai apa enggak? Dicantelin. Nah, biasanya orang merujuknya pada pasal 37. Pasal aturan. Pasal 37 tentang perubahan undang-undang Tapi begitu dasar. perubahan ketika soal bicara pelantikan tidak ada, dia cuma bicara soal perubahan undang-undang dasar. Dia menutup habis. Jadi artinya ketika pasal aturan tambahan pasal 1 yang membatasi sampai 2003 lalu berubah pasal 37, maka hanya bisa dipakai pasal 37. Pasal 37 konstruksinya adalah tidak mengurus soal pelantikan. Ubahnya adalah soal bagaimana posisi kelembagaan agar MPR punya kewenangan menerbitkan TAP dalam rangka mengangkat presiden, memberi wadah hukum atas putusan itu. Gitu loh. Gitu melantik loh, presiden itu ada wadahnya. Ada cantelan konstitusi. Ini sebagai negara sebetulnya kacau loh. Wah, baru tahu sebenarnya. Nggak, maksudnya di dalam konteks bagaimana sih? Ini dulu siapa, ayo? Ini ada teman kita juga itu yang di situ waktu amandemen konstitusi. Untung aku waktu itu dicoret namaku. Tidak jadi itu di bukunya Pak Nazar itu ada itu yang menyebutkan nama saya dicoret sebagai staf. Jadi artinya gini Husnul, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya gunakan pasal 37, kembalikan kewenangan MPR. Dengan begitu ada dua jalan. Jalan jadi pertama, dia rapat dulu. Iya. Rapat pertama MPR adalah mengubah pasal. Jadi mewadahi. Iya. Pelantikan presiden karena itu hanya dalam waktu 20 hari loh. Iya. Ya, jadi disiapkan digunakan pasal 37 untuk dua hal. Sekaligus kedua hal. Yang pertama menggunakan dalam rangka pasal 3 ayat 2 melantik, yang kedua dalam rangka GBHN. Oh, kalau GBHN itu kayaknya ketua, tapi belum tentu ini ketua MPR-nya seneng itu. Iya, enggak. Artinya begini, daripada dia berpikir atau sudah nggak boleh rapat ya sekarang. Padahal ini kan sebetulnya sudah beberapa waktu kan. Sudah mereka sudah dalam posisi. Nggak boleh rapat ya. Mereka dalam posisi nyering. Poinnya gini Husnul, ketika tadi saya gagas dua hal tentang penetapan presiden dan penetapan GBHN. Kan yang muncul dari gagas pemikiran sejumlah orang tentang pokok-pokok pedoman haluan negara sebagai ganti dari GBHN, mereka berpikirnya basic king keputusan administratif. Keputusan administratif dalam tata negara tidak punya daya desak. Sementara dikehendaki oleh yang namanya Undang-Undang Dasar 45, GBHN itu merupakan regeling, pengaturan. Kalau basic king itu cuma sekedar penetapan, pengurusan gitu ya. Kalau ini enggak, dalam bentuk regeling. Regeling itu penetapan yang memaksa orang untuk melaksanakan. Nah, itu makanya kita bisa menganjurkan lo gunain aja pasal 37. Tapi jangan tanggung-tanggung pasal 37-nya. Kalau Anda mengetik itu artinya ketika menggunakan pasal 37, maka Anda sudah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sekaligus memperbaiki jadinya gitu. Karena kalau dia kembali sebagai lembaga tertinggi dia punya power, punya otoritas di dalam konteks melakukan beberapa balik lagi presiden adalah mandataris MPR walaupun dia dipilih oleh rakyat. Nah, ini menarik sebetulnya waktu zamannya siapa? Suaminya Megawati, Taufik Kemas. Yeah. Beberapa kali sebetulnya saya juga ikut di dalam konteks bukan perdebatan, maksudnya sejauh mana ini mengembalikan, tapi lebih ke arah yang GBHN. Waktu itu saya bahas juga, ini ada banyak dari kita juga yang agak sedikit kayak fobia kayak gitu ya dengan GBHN dan sebagainya. Saya bilang nggak bisa di dalam konteks kita bernegara itu kita punya yang namanya national interest. Saya waktu itu bahasnya national interest. Nah, waktu itu ada dua, apakah kita mau konsultasi dengan rakyat ataukah ya sudah kalau MPR memang mau konsultasi dengan para akademisi, dengan para kekuatan-kekuatan politik di masyarakat sehingga mengembalikan kewenangan MPR supaya bisa merumuskan GBHN sebagai kepentingan nasional kayak gitu ya, national interest gitu. Karena nanti tentu saja bagaimana mekanisme instrumennya dan sebagainya bisa saja mereka selalu percaya bahwa dengan RPJMN itu cukup, padahal enggak untuk negara sebesar ini. Mereka maksudnya very technical di RPJMN, padahal kalau kita ngomongin GBHN itu kan lebih itu konseptual. Mereka mungkin belum belajar bagaimana perumusan masalah bangsa,
bagaimana membuat bangun pemikirannya, bagaimana ngebangun garis besarnya, bagaimana bangun programnya, dan mereka nggak ngelihat misalnya seperti Amerika saja. Setiap presiden itu pasti punya National Security Strategy of US. Iya. Nah, itu basisnya tetap berpikir dalam kerangka besar konstitusi mereka. Anda kebayang nggak itu memberikan pedoman bagi sebuah negara untuk berjalan ke depan sehingga dia tetap dalam satu arahan di bawah Kongres gitu loh. Jadi berpikir strategis itu jelas gitu. Jadi tidak sembarang. Nah, ini nggak ada. Kita nggak punya. Suka-suka aja. Ya kalau yang kepilih presiden itu yang punya, nggak enak ya kalau punya brain kayak gitu. Kalau without brain, ya susah juga. Tapi mereka jawabnya begini, kan ada RPJMN. Nah, selalu itu. Mereka selalu going back again. Mereka lupa bahwa status RPJMN itu ketika disamakan dengan Undang-undang APBN. Undang-undang APBN. Dia akhirnya cuma sekedar interdependen. Padahal hubungan yang mau dibangun adalah independen sama dependen. Iya. Ada independen, ada dependen variabel. Dan national interest itu kalau konstitusi kan udah memang tetap kayak gitu kan ya di dalam konteks undang-undang dasar. Sementara di GBHN itu bisa tergantung kepada situasi negara. Misalnya kalau kita nanti betul-betul terjadi yang namanya kita selalu bicara tentang Laut Cina Selatan ya, perang atau sekarang ini dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, maka tadi ya National Security Interest atau GBHN di dalam konteks kedaulatan, budaya, politik, ekonomi, keamanan wilayah, dignity bangsa ini itu bisa dimasukkan secara konseptual di dalam tap-tap MPR itu. Iya, jadi lagi-lagi saya karena kebetulan pernah menjadi tim perumus ya. Jadi kita kebayang bahwa ya makanya saya nggak sepakat dengan bahan kampanye presiden, visi misi presiden dijadikan bahan sebagai RPJMN. Nggak sepakat saya, karena itu berarti subjektivitas presiden, subjektivitas tim presiden, bukan subjektivitas bangsa sebagai kata ganti dari national interest. Gitu. Iya. Jadi kalau kita bilang subjektivitas bangsa, that's national interest. Tapi kalau cuma bicara subjektivitas presiden dengan timnya, belum tentu subjektivitas presiden dengan timnya adalah national interest. Dan itu terbukti gitu sebetulnya kepentingan dari para bandar kayak gitu kan. Itu masalah. Kemudian yang kita selalu bahas tentang arahannya adalah industri kapitalisme, sehingga produk-produknya undang-undang yang keluar ya undang-undang omnibus tenaga kerja, undang-undang kesehatan, IKN yang dan sekarang IKN dibilang kemauan rakyat. Kapan melalui proses apa kemauan rakyat? Walaupun ada naskah akademiknya. Oh ada ada. Ya ini kemarin juga ada yang bahas siapa ya Pak, salah satu Pak Jenderal itu yang itu Ibu Husnul persoalannya bagaimana. Nah udah kalau kita bicara tentang. Jadi balik lagi Husnul tentang pasal 3 ayat 2 ini. Ada jalan keluarnya kok. Jalan keluarnya. Tapi jalan keluarnya Anda harus mengubah Undang-Undang Dasar 2002, mengembalikan posisi MPR sehingga MPR kembali punya hak menerbitkan TAP. Sehingga gitu. TAP nanti terutama putusan untuk presiden terpilih ya jadi itu juga putusan presiden ya presiden diangkat disumpahi disumpahi dengan TAP MPR kemudian GBHN itu juga bisa masuk dengan TAP MPR dan kalau mau dibikin terbatas juga bisa juga dan memperbaiki sejumlah batang tubuh yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dengan terutama di dalam tujuan bernegara kita. Begitu. Karena sudah banyak ini pasal-pasal seperti pasal 33 ayat 4 ekonomi demokrasi ekonomi demokrasi itu bukan Pancasila itu kapitalisme liberalisme. Daerah dibagi-bagi bukan tersusun. Kalimat kok dibagi-bagi. Makanya akhirnya dibagi-bagi. Bagi benar. Kayak gitu kan. Pasal 18 itu. DPD nggak karu-karuan statusnya dia. Dan nggak punya kewenangan konstitusional. Iya. Punya kewenangan konstitusional tapi tidak punya eksekutorial. Iya, maksudnya kewenangannya konstitusionalnya bukan yang di dalam konteks di dalam IPU Interparliamentary Union. DPD itu tidak dimasukkan sebagai itu loh. Upper house loh. Oh iya. Nggak ada datanya. Padahal ada sejak 2004. Gitu ya. Itu selalu dikosongin. Kenapa? Mungkin karena dianggap it's not really
Senat kayak gitu kan di dalam konteks House of Senate. Ini kalimat gak enak nih. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat loh. Yaitu LSM. RUU. LSM yang dibiayai oleh negara. Kan sebenarnya mereka tidak perlu bicara ke DPR. Bersama-sama dengan DPR bicara dengan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, itu baru 2 kamar, baru bikameral. Ini kita tuh nggak bikameral sebetulnya, 1.5 kameral. Ini kalimatnya Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan, berarti bisa juga tidak dapat. Udah gitu kalimatnya mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kan ngaco RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Siapa yang mengusulkan ya? Lagi-lagi nggak ada naskah akademiknya. Mereka nggak paham apakah kita waktu itu diskusi tentang strong bicameral ala model parlemen Australia, ataukah mereka ini cuma main-main jadi kayak House of Lords kayak di Inggris. Jadi di Inggris kan memang House of Lords nggak seremonial doang. Sekarang lihat lagi coba yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas, ikut loh. Bukan model kayak di Australia, semua yang namanya yang namanya rancangan undang-undang setelah diputuskan di House of Representative dibawa ke House of Senate. Of Senate dia setuju diamen gitu ya, diperbaiki dan supaya dikembalikan lagi. Kalau sampai 2 kali APBN itu ditolak oleh Senat, itu namanya double dissolution. Pemerintah buyar. Di Australia gitu. Kalau kita APBN tidak disetujui oleh DPR saja, ya kan? Ya pakai APBN yang lama. Sekarang yang ketiga di soal DPD. Dewan Perwakilan dapat melakukan pengawasan, bisa juga tidak. Kalimatnya dapat melakukan, mestinya Dewan Perwakilan Daerah melakukan, dapatnya buang. Ini nunjukin konsepnya nggak beres. Di sini dia di pasal sama 1. juga dengan yang pasal 65 ya. Coba pasal 65. Nggak ada pasal 65, pasal berapa maksudnya? Pasal 6A. Enggak deh, undang-undang. Iya, undang-undang. Ini yang ini nih. Ini dapat melakukan pengawasan. Kalimatnya dapat mengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dapat melakukan pengawasan gimana sih? Makanya kita selalu ngomong tidak punya power, tidak punya authority ya di dalam konteks konstruksi lembaga-lembaga negara. Ya, ini nunjukin lagi-lagi benar ketiadaan naskah akademik dan rancunya konsepsi teori pada paradigma yang dipakai di dalam amandemen hasilnya kayak begini. Jadi ini kayak cap cip kayak gitu ya. Enak aja ngomongnya cap cip. Emang anak kecil yang main-main. Padahal mahal banget ini. Mahal benar. Sampai 4 kali. Mahal benar. 4 kali amandemen itu seperti itu. Tapi Cambridge Flores bangga benar dengan hasil ini. Kalau saya enggak, karena saya dari dulu berpikir hanya pembatasan presiden 2 kali. Itu kan skripsi gua tahun 81. Enggak, jadi 86. Jadi itu saya hanya berpikir waktu itu yang kita perjuangkan adalah presiden 2 kali. Apakah dia dipilih? Dulu juga nggak langsung saya yang popular vote, direct presidential election. Tapi waktu itu saya bilang bagaimana kalau MPR itu dikasih kewenangan memilih sampai 2 calon, baru dari 2 itu dilempar ke masyarakat. Wah ini kan cuma teori bikinan manusia, ya boleh aja kan kalau itu kayak hibrid yang di undang-undang pemilu kita bikin sistem proporsional tapi dengan kalau yang menang itu harganya atau kursi suaranya itu sama dengan BBP, maka Anda bisa langsung menjadi anggota DPR. Tapi kalau Anda suaranya kurang dari BBP, maka urutan partai yang menang. Sekarang dikembalikan lagi kan? Itu dulu di 2004 itu sudah kita bikin yang seperti itu. Namanya hibrida. Ya, hibrid. Jadi itu kan teori yang manusia bikin, tapi masih ada konsistensi, masih ada prinsip-prinsip yang kita pakai di dalam bagaimana merumuskan kebaikan bangsa dan negara dengan aturan yang seperti itu. Ya, kalau ini dapat, artinya untuk apa pemilu DPD? Iya. Kalau nggak ada kewenangan konstitusional. Betul. Iya. Yang untuk apa rakyat membiayai anggota DPD? Kan dapat gaji. Kantornya DPD
sekretariat DPD, program-program DPD kalau secara konstitusional tidak ada fungsinya. Iya. Ya fungsinya cuma begini pasal 22D. Ya, sebetulnya itu dapat. Artinya kan makanya saya bilang, saya selalu mengatakan DPD itu ya udah, kalau memang ini dibanding bahwa DPR terdiri dari 2 kamar, DPD dan DPR kayak gitu ya, 2 kamar. Terus kemudian nanti dikembalikan lagi di MPR itu joint session DPR DPD plus utusan golongan plus utusan daerah kembali lagi. Itu lebih diperkaya. Itu bagian dari amandemen. Boleh. Nah, jadi kapan ini kita? Jadi secara keseluruhan kita bilang sudah, ini obrolan kali ini makin membuktikan. Satu, soal pelantikan presiden. Kalau kita bicara pelantikan presiden mundur, berarti soal pemilu udah bermasalah. Mundur lagi ke belakang, ternyata soal norma dan angka bermasalah. Iya. Sistematik struktural nih kan? Struktural. Mundur itu lagi ke belakang, ternyata DPT bermasalah. Mundur lagi ke belakang, KPU-nya bermasalah. MK-MK-nya regulasinya bermasalah. Gitu kan. Jadi dia berutut masalahnya. Nah, itu karenanya penting memperbaiki sistem, dan itu berarti memperbaiki konstitusi. Gitu. Tapi menurut saya tidak perlu kayak waktu itu ya terburu-buru sampai kemudian kayak disandra kan, bandar kemana, kepentingan poros Jakarta Washington, poros Jakarta yang lainnya kayak gitu ya, terlibat di dalam. Karena sesungguhnya kenapa terburu-buru tahu? Kenapa? Karena mereka sedang melakukan yang namanya penyusupan senyap. Iya. Jadi mereka dan itu kan sebetulnya nggak baru, Bang. Jadi ada penyusupan terbuka, ada penyusupan senyap. Ini bagian dari penyusupan senyap. Sampai kita bagaimana melucuti ya majelis perwujudan rakyat. Seperti diakui oleh Amin Rais. Itu yang saya bilang, bagaimanapun Amin yang tua kayak gitu, dia mengakui kesalahannya dan dia minta maaf, saya lebih menghargai. Sama seperti Husnul hari ini berapa kali ngomong minta maaf. Tapi saya bukan anggota DPR. Iya. Tapi paling tidak mengakui kelemahan. Tapi waktu itu sebagai memang KPU berada enggak. Oh. Waktu ini setelah di KPU saya enggak terlalu banyak bicara konstitusi. Karena kita mulai mempersiapkan pilpres langsungnya itu kan. Iya. Ya ini pada saat kita aktivis. Iya. Ya kan? 98, 99, 2000 termasuk bersama dengan Pak Bagirmanan gitu ya. Tapi Pak Bagirmanan juga mengakui, Bu Husnul waktu Watnimpres nih, Bu Husnul ternyata kita salah. Kita dulu kampanye pilpres langsung dengan pemikiran bahwa tidak akan ada calon presiden, calon wakil presiden yang bisa membeli suara rakyat yang jumlahnya pada saat pertama kali pilpres 155 jutaan pemilih. Yang kemarin 207 jutaan pemilih. Ternyata kita salah. Pak Bagir loh itu, Profesor Bagirmanan. Makanya keluar artikel saya, membeli suara Tuhan. Nah, katanya suara Tuhan, suara rakyat. Fox Day. Populi Fox Day. Maka membelilah suara Tuhan. Dibeli. Lalu penjual suara Tuhan juga ada. Oke, Husnul. Poinnya adalah. Jadi gimana? Poinnya adalah. Jadi yang gini, biasanya tuh pemirsa atau pendengar kalau kita bicarakan maunya langsung kayak gitu. Jadi tip yang 1, 2, 3. Padahal kita ini kan mendiskusikan sesuatu yang fenomena, sesuatu yang kita bahas secara besar, yang kadang-kadang itu juga membutuhkan pemikiran, membutuhkan teori, membutuhkan perenungan dan sebagainya. Ya itu maunya kan tipsnya gimana? Oh ini 1, 2, 3. Ya sebetulnya nggak bisa gitu juga kayak gitu. Tapi paling tidak didiskusikan yang tadi saya katakan, jangan secara cepat-cepat karena harus sekarang mari kita urai apakah, karena kalau dari kelompok kan ada kelompok yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi juga harus disiapkan juga amandemennya yang mana saja kayak gitu kan. Jangan sampai kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kita tidak siap dengan perubahan-perubahan itu, akhirnya ada yang hijack lagi di dalam. Jadi kalau kita itu gimana? Jadi pertama, kalau ingin kembali dalam rangka mengembalikan peran MPR, maka siapkan dulu utusan daerah dan utusan golongannya. Sudah ada konsepnya? Ada.
jangan takut soal itu. Ya, tapi nanti harus cepat disosialisasikan. Ya, sudah, gitu sudah kan. ada. Artinya nanti betul-betul MPR terdiri atas utusan DPR, utusan daerah, utusan golongan. Nah, ketika sudah terisi seketika itulah dia punya kewenangan melantik. Ya. Nah, punya presiden. kewenangan melantik presiden. Nah, seketika bisa menetapkan GBHN gitu. Jadi nah, dua isu itu ya. Isu-isu besar. Presiden dan baru GBHN. isu ketiganya yang Husnul bilang tadi, kita perbaiki amandemen 1, 2, 3, 4 itu sehingga tapi dengan rujukan Undang-Undang 45. Sehingga tidak terjadi pertentangan, ya, gitu, tidak terjadi inkonsistensi dengan batang tubuh, ya, kata pembukaan, jadi gitu. menurunkan cita-cita para pendiri bangsa yang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Betul. Jadi kita ulang karena tadi Husnul mengingatkan kalau kita berdua soal tip pertamanya adalah mari kita siapkan utusan daerah, utusan golongan. Ada konsepnya? Ada. Yang kedua, itu berarti sidang MPR nanti adalah sidang MPR yang mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka menetapkan presiden dengan TAP MPR sehingga wadah hukumnya adalah wadah TAP. Bukan keputusan KPU. Itu satu. Yang kedua, kembalikan lagi GBHN. Bisa nggak? Bisa kok. Banyak orang cerdas di Indonesia kok. Iya. Banyak orang cerdas. Husnul, bicara tentang politik, beberapa teman, banyak sekali yang bisa kita pakai. Artinya kita bicara betul-betul national interest sebagai the ultimate national gitu. Jadi salah satu the ultimate goal-nya national itu kita rumuskan di situ gitu loh. Gitu, national interest itu. Dari situ baru kemudian agenda ketiganya kita perbaiki Undang-Undang Dasar 45 yang lemah, tapi sekaligus kita ambil hal-hal yang berlebih yang punya nilai lebih pada Undang-Undang Dasar 2002. Gitu misalnya. Iya. Misalnya soal Mahkamah Konstitusi boleh, tapi dia tidak berdiri sendiri. Saya dari dulu maunya Mahkamah Konstitusi adalah kamar di Mahkamah Agung, Chamber of Constitution. Tapi dia kan sampai bikin gedung seperti Kongres, seperti Chamber of Constitution. Iya, Chambers of Constitution. Itu istilahnya begitu. Itu salah satunya berpikirnya. Betul. Dengan begitu kita makin sehat. Dengan begitu, ini kata kuncinya nih. Tahu nggak Husnul kata kuncinya? Kita tidak lagi menjadi bagian dari negara yang terdikte konstitusinya oleh kepentingan pihak lain. Iya. Karena salah satu hegemoni globalnya di situ melalui regulasi nasional, melalui konstitusi. Lah iya, regulasi nasional itu kan sebetulnya regulasi juga. Melalui peraturan perundang-undangan kalau pakai bahasa. Apalagi yang tertinggi yaitu perjanjian suci. Betul. Tapi orang lain yang mendikti. Iya. Nah, tapi itu nggak cuma sekarang, Bang. The abolition of Turki Utsmani. Ya 3 Maret 1924. Itu Turki juga kemudian bikin konstitusi yang sekuler, ya. Terus kemudian undang-undangnya perempuan nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh tulisan Arab dan sebagainya. Itu nyontek juga dari bagaimana konstitusi Prancis dan Amerika. Jadi mereka juga yang mengarahkan gitu. Makanya kalau hari ini kalau saya diskusi seminar-seminar global internasional, selalu ditanya kalau saya ngomongin tentang Islamic Democratic Governance dan sebagainya. Memang ada contoh negara Islam. Ya, kita kan baliknya ya Madinah. Madinah lagi kayak gitu. Apa ini adalah karena ada kan konstitusi Madinah. Perjanjian Madinah. Itu konstitusi tertulis itu menurut saya. Dan Islam. Itu makanya tadi saya sebut. Kalau kita mau melihat kayak gitu, kan pernah juga saya menyebut ukuran victory, ya, atau ukuran glory. Atau ukuran the winner bukan the loser, satu negara terhadap negara lain gitu loh. Nah, salah satunya adalah ketika konstitusi negara itu tunduk pada kehendak negara lain negara itu berarti terdikte. Dan dulu banyak sekali kan yang kita tidak tahu. Misalnya pasal 6A itu juga presiden adalah orang Indonesia asli. Dibuang. Nah, mereka sudah mempersiapkan itu jauh hari. Seperti apa yang terjadi dengan Lee Kuan Yew di Singapura. Tahun jadi era reformasi aja mereka sudah. Masih ingat nggak Bang dulu ada 31 Chinese pebisnis yang diundang oleh Soeharto di Tapos ya waktu itu. Jimbaran. Pertama Tapos lalu berikutnya di Jimbaran. Yang kayak gitu. Itu sebetulnya kekuatan oligarki ekonomi para bandar itu juga sudah mulai mempersiapkan diri gitu. Sehingga
pada saat yang ada terjadi perubahan, penguasaan kapital itu ada di mereka, tapi kemudian bagaimana mereka akan menguasai presiden, menguasai parlemennya, menguasai eksekutif, legislatif, yudikatif, peraturan, termasuk undang-undang omnibus cilaka itu. Nah, sekarang sudah terjadi dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ternyata tanpa naskah akademik. Saya itu paling yang namanya astagfirullahaladzim, perubahan 1, 2, 3, 4 yang begitu dipuja-puja. Ternyata nggak ada naskah akademiknya. Bagaimana kita membahas konsistensi dari konsep, teori, pemikiran dengan pasal-pasal yang diterjemahkan di dalam. Nah, di buku ini Husnul, sudah ada ya? Di buku ini Husnul, kita ngebahasnya Husnul. Oke. Nah, buku ini kita ngebahasnya di Prahara Bangsa, tapi ini baru dummy. Insyaallah. Usai pertengahan Oktober sudah beredar. Kita ngebahasnya secara ini mendalam. Menuju 20 Oktober. Jadi sekaligus di sini bicara tentang menghindar atau mencegah bagaimana negara terdidik dalam pendekatan finance dan farmasi. Kita One Health Policy dan farmasi. Pemain farmasi itu cuma 5 gelintir aja. Oh, benar, betul sekali. Iya kan? Iya. Jadi kita Kristianus, jadi bagaimana mengatasi tadi yang dalam rangka kita mengembalikan fungsi MPR dulu, baru kemudian melantik, baru GBHN, baru kita kemudian mengamandemen yang lainnya. Jadi begitu pemirsa, mudah-mudahan conversation kita menuju 20 Oktober, tapi kita nggak bahas yang 1 Oktober ya. Adalah biarin aja parlemen DPR DPD itu dilantik. Mereka sudah mulai juga kan siapa yang akan jadi pimpinan, siapa yang jadi, tapi ya kita lihat aja. Kita lihat aja tanggal 1 Oktober, tapi yang lebih penting lagi adalah karena yang diwariskan bangsa kita hari ini kan, kedaulatan kita dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing kayak gitu ya. Yang harus kemudian diperbaiki oleh presiden yang akan datang. Betul. Nah, cuma presidennya kalau secara legitimasi putusan dia dilantik oleh siapa, apa dan sebagainya, dan ini sudah menjadi kayak diskusi publik, itu menjadi unsur nanti terjadi distrust, disobedience. Sampai bisa saja sampai pada tingkat yang political chaos, tapi mudah-mudahan tidak begitu. Ya, kita semuanya berharap bagaimana para pemimpin kita itu bisa duduk bersama membereskan persoalan-persoalan bangsa, mulai dari konstitusinya sampai kemudian nanti implementasinya, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kliknya, nepotisme, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir itu. Kalau salah kami bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab. Mohon maaf, itu salah itu dari kita manusia. Yang benar hanya dari Allah. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.